Selamat datang di channel Guru Mereka. Kali ini kita akan membahas atau kita akan sama-sama belajar tentang materi tes P3K 2021 dari kompetensi teknis pedagogi. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar channel kami bisa selalu berkembang bersama Anda. Mari kita lanjutkan ke bahasan. Nomor 1 teman-teman, untuk Pak Parjo, guru olahraga. Nah, pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru PJOK menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke ring dengan jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur apakah A. Presisi, B. Naturalisasi, apakah C. Imitasi, apakah D. Artikulasi, apakah E. Manipulasi. Nah, presisi, naturalisasi, imitasi, artikulasi, dan manipulasi ini adalah proses psikomotor atau proses penilaian untuk keterampilan ya teman-teman. Kita akan bahas satu persatu dulu sebelum menjawab soal ini. Nah, untuk proses psikomotor atau keterampilan ya, itu level-levelnya dimulai dari imitasi atau P1, ini level terendah, yaitu meniru tindakan seseorang. Untuk yang manipulasi itu kategorinya adalah melakukan keterampilan menghasilkan produk dengan cara mengikuti petunjuk umum, baik itu guru maupun petunjuk buku ya, bukan berdasarkan observasi. Nah, pada kategori ini siswa dipandu melalui instruksi untuk melakukan keterampilan tertentu. Apakah itu presisi? Pada kategori presisi ini siswa atau peserta didik itu independence atau melakukan keterampilan dan menghasilkan produk dengan akurasi, proporsi, dan ketepatan. Dalam bahasa sehari-hari kategori ini dinyatakan dengan tingkat mahir atau sudah mahir gitu ya. Kemudian untuk artikulasi itu artinya melakukan modifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urutan harmonis dan konsisten. Untuk yang paling tinggi levelnya yaitu naturalisasi, ini adalah menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah, membuat keterampilan otomatis dengan tenaga fisik mental yang ada. Pada kategori ini, sifat aktivitas telah otomatis sadar penguasaan aktivitas dan penguasaan keterampilan terkait sudah pada tingkat strategis atau misalkan dapat menentukan langkah-langkah yang lebih efisien. Oke, itu pengertian. Coba kita sekarang masuk ke kata kerja operasionalnya untuk proses psikomotorik itu. Untuk imitasi atau meniru itu biasanya menggunakan istilah-istilah menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi ya. Kemudian untuk manipulasi itu artinya mengikuti prosedur, yaitu melakukan, melaksanakan, menerapkan, mendemonstrasikan. Untuk presisi menunjukkan, menyempurnakan, menggantikan, mengemas, menyajikan. Kalau artikulasi atau melakukan modifikasi keterampilan artinya menggabungkan, mengintegrasikan, beradaptasi, mengembangkan, memodifikasi, master, mengsketsa. Kemudian untuk naturalisasi atau melakukan dengan mudah dalam menyelesaikan masalah itu mendesain, menentukan, mengelola, dan menciptakan. Nah, kita baru bisa jawab teman-teman ya, kira-kira presisi tadi apa? Mahir dalam melakukan kegiatan. Kalau naturalisasi menyelesaikan satu atau lebih keterampilan dengan mudah, membuat keterampilan otomatis ya. Kalau imitasi meniru guru, kalau artikulasi modifikasi keterampilan pada situasi baru, kalau manipulasi melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Coba perhatikan teman-teman, pada soal ini menggambarkan bahwa guru itu memberikan contoh, dan siswa itu meniru contoh. Tahap meniru contoh ini masuknya dalam tahap meniru atau melakukan imitasi ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah imitasi. Kalau ada guru memberikan contoh dan siswa menirukan contoh yang diberikan oleh guru, maka itu namanya adalah imitasi. Oke, nomor 2 kita masih membahas tentang proses psikomotor. Budina adalah guru prakarya. Hari ini dia mengajar bagaimana cara menjahit saku baju agar pekerjaannya rapi. Dia menjelaskan di papan tulis teknik pemotongan kain sesuai dengan pola sampai prosedur penjahitan saku. Jadi posisinya Budina itu hanya menjelaskan di papan tulis ya teman-teman.
Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur titik-titik, apakah A presisi, apakah B naturalisasi, apakah C imitasi, apakah D artikulasi, apakah E manipulasi. Nah, coba kita lihat tadi, kita ulang lagi. Untuk presisi itu mahir, kemudian naturalisasi itu keterampilan otomatis, kalau imitasi meniru guru, kalau artikulasi melakukan modifikasi pada situasi baru, kalau manipulasi melakukan sesuatu tapi masih dipandu guru. Nah, pada kasus di atas itu guru menjelaskan prosedur, kemudian siswanya melakukan prosedur, ya. Guru menjelaskan tapi tidak berupa contoh keterampilan, berupa menjelaskan di papan tulis, bentuknya prosedur, sementara siswa itu melakukan prosedur sesuai dengan penjelasan dari guru, gitu ya. Itu maka masuknya adalah masuknya di tahap manipulasi, yaitu melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur atau masih dipandu guru. Oke, gitu ya. Oke, kita masuk nomor 3 teman-teman. Berikut ini yang termasuk dari prota. Yang termasuk komponen dari prota adalah titik-titik. Apakah A nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, tahun pelajaran? Apakah B muatan pelajaran, nama kepala sekolah, nama guru? Apakah C nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester? Apakah D muatan mata pelajaran, kelas, semester atau tahun? Apakah E nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, semester, apa tema? Ya, ini teman-teman, untuk komponen prota itu kalian juga harus menguasai. Meskipun kalian misalkan mengajar di SMP, maka kalian juga harus tahu untuk komponen prota. Untuk tingkat SD, TK juga tahu, TK demikian juga, untuk SD juga demikian. Pada soal nomor 3 ini hubungannya dengan SD ya, karena ada temanya. Nah, kira-kira komponen dari prota itu apa saja? Yuk kita bahas satu persatu teman-teman. Jadi penting bagi kalian untuk menguasai komponen prota, promes, silabus, nanti akan banyak ditanyakan, termasuk isi-isi di dalamnya. Contoh untuk kisi-kisi yang kemarin yang sudah kita keluarkan di video-video sebelumnya, itu ada masalah diksi dari KD juga ternyata keluar. Jadi kalian harus bisa membedakan antara KD, KI, indikator itu diksinya seperti apa, tujuan pembelajaran itu seperti apa. Oke, kita bahas untuk kali ini program tahunan. Program tahunan itu sebenarnya isinya apa saja sih? Isinya sebenarnya ada 2 teman-teman. 2 ya. Ya, yang kedua ini kita bagi menjadi 5. Nah, yang pertama, bagian pertama itu terdiri dari identitas. Nah, pada identitas ini ada satuan pendidikan, ada kelas, mata pelajaran, tahun pelajaran ya. Itu pada guru SD, maka pakainya juga ada tema dimasukkan di situ. Kemudian untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterampilan ini bagian isi atau bagian matriksnya. Untuk identitas itu bagian di luar, yang komponen kedua, ketiga, keempat, kelima itu bagian isi atau matriksnya. Nah, yuk kita jawab sekarang. Nah, untuk A, nama lembaga itu ya satuan pendidikan itu. Muatan pelajaran ada, muatan pelajaran itu, mata pelajaran itu sama ya. Kelas, tahun pelajaran ya, nah A masuk semua. Yang B, muatan pelajaran ada, nama kepala sekolah ini tidak ada. Ini yang E sekarang. Yang E dulu ya, semester itu jelas tidak ada. Ini semester juga tidak ada. Ini tidak ada. Ini yang B tadi, nama guru dan nama kepala sekolah tidak ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 4 teman-teman, kegunaan kaldik atau kalender pendidikan adalah titik-titik. Apakah A, menghitung hari minggu setiap bulan? Apakah B, mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun? Apakah C, mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan? Apakah D, menentukan hari belajar efektif? Nah, kalender pendidikan itu secara harfiah atau definisinya merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun. Nah, yang mencakup intinya di dalamnya ada apa saja? Ada permulaan tahun ajaran, ada minggu efektif, dan juga hari libur. Dari yang paling penting itu ada permulaan tahun, minggu efektif, dan juga hari libur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kalau yang opsi A dilihat coba teman-teman, menghitung hari minggu minggu setiap bulan. Nah, hari minggu setiap bulan ini tidak perlu menggunakan kaldik, ini cukup dengan kalender biasa. Yang B, mendistribusikan KD dalam setahun. Nah, KD dalam setahun ini tidak menggunakan kalender pendidikan, tapi
program tahunan yang merupakan penjabaran setelah silabus atau sebelum silabus, setelah kaldik ini ya. Kemudian C, mendistribusikan alokasi waktu setiap bulan. Ini masuknya di promes atau program semester. Kalau yang D ini menentukan hari belajar efektif, berapa banyaknya hari belajar efektif selama 1 tahun, 1 bulan itu maka ini namanya adalah kalender pendidikan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 5 ini tentang soal studi kasus teman-teman, dan banyak dari teman-teman ternyata yang masih kesulitan untuk studi kasus. Soal-soal terakhir yang kemarin saya keluarkan untuk soal studi kasus saya analisis, ternyata teman-teman itu banyak yang masih salah, perlu mengulang lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas lagi, perlu kita perdalam lagi. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Di kelas 5 terdapat 28 siswa yang sedang mengikuti penilaian harian matematika. Nah, banyak soal, ada 30 nomor teman-teman. Standar ketuntasannya atau KKM-nya 60. Berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan hasil pengolahan diperoleh, ternyata 20 siswa itu menjawab 10 soal benar. 4 siswa menjawab 10 soal lainnya benar, kemudian 4 menjawab 10 soal salah, yang lainnya juga maksudnya. Tindakan kamu sebagai guru untuk mengatasi hal ini adalah apakah A, melakukan pembelajaran ulang atau dengan metode dan media berbeda tentunya ya. Yang B, apakah 4 anak diremedi, apakah C, 8 anak mengikuti remedi, apakah D, 20 anak merangkum materi sebagai pengayaan. Coba kita lihat. Kita buat saja dalam bentuk matriks seperti ini. Jumlah soal sebelah kiri, kemudian banyaknya soal. BS itu benarnya, salahnya S. Kemudian keterangan itu maksudnya keterangan itu tuntas atau tidak tuntas, atau berapa persentasenya. Oke, kita lihat coba untuk kalimat pertama. 20 siswa, kita tulis dulu 20 siswa, menjawab 10 benar. Yang benar 10, berarti yang salah berapa? Soalnya kalau 30, yang salah tentunya 20, benar ya. Nah, karena yang salah 20, yang benar 10, nilainya berapa? Nah, kalau mencari nilainya itu ketemu 33 itu dari mana? Ya 10 per 30 kali 100 ya. Banyaknya soal benar dibagi banyaknya soal dikalikan 100 ya. Itu nih, kalau kita buat skalanya di situ karena KKM-nya 60, maka kita gunakan standarnya sampai 100 gitu ya. Jadi 33. Kemudian kalimat kedua, 4 siswa menjawab 10 soal benar, jadi 10 soal benar lagi, ini salahnya berarti 20 ya, ini berarti juga 33%. Kemudian yang ini 4 siswa menjawab 10 soal salah, berarti yang benar 20, berarti ini dapat nilainya 67. Nah, dari data tabel ini diketahui bahwa yang remedi kan pasti yang ini 20 dan 4 ini dua-duanya remedi ya. Berarti kalau kita hitung itu peserta remedinya kan 24, berarti kita menentukan apakah remedialnya yang akan kita gunakan menggunakan kriteria yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu yang lalu. Nah, 24 per jumlah siswanya kan 28, jadi 24 per 28 kali 100%. Oh, ternyata jawabannya adalah 86% yang tidak tuntas ya. Yang tidak tuntas itu ternyata 86%. Oleh karena itu maka pembelajaran yang paling baik dilakukan, karena ini lebih dari 86%, itu artinya lebih dari 50%, itu berarti kita gunakannya pembelajaran ulang dengan media dan metode berbeda. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 6. Siswa mengalami tingkat kepercayaan diri rendah. Umpan balik yang dilakukan guru adalah apakah A, teacher feedback, apakah B, extrinsic feedback, apakah C, intrinsic feedback, apakah D, parent feedback. Nah, untuk soal ini kita yang jadi fokus adalah tingkat kepercayaan diri. Nah, tingkat kepercayaan diri ini dengan menyangkut tingkat kepercayaan diri itu kita belajarnya asal mula feedbacknya dari mana. Coba kita lihat. Kalau teacher feedback itu umpan balik dari guru, ini secara umum ya teacher feedback itu. Kemudian ekstrinsik itu umpan balik yang berasal sumbernya dari luar. Kalau ini sumber umpan baliknya dari dalam. Kemudian untuk parent itu umpan balik orang tua. Nah, ini berarti jawabannya kalau tidak B ya C. Ini kan mengenai tentang sumbernya.
Nah, kalau B, intrinsic feedback, itu atau umpan balik intrinsik, itu adalah berkaitan dengan penilaian terhadap dirinya sendiri tentang sikap, aktivitas, dan perilaku yang telah ditentukan, serta tentang kemampuan yang telah ditunjukkan. Kemudian kalau extrinsic feedback, itu umpan balik yang asalnya dari luar, jadi faktornya dari luar, kemudian kita kasih umpan balik gitu ya maksudnya. Nah, korek ini misalkan yang dari luar itu adanya koreksi guru, kemudian cemoohan, ya, dan lain-lain seterusnya ya. Nah, untuk tingkat kepercayaan diri ini terkait dengan di dalam diri masing-masing, bukan faktor dari luar. Maka kita sebagai guru harus menggali potensi peserta didiknya seperti apa, aktivitasnya yang bisa membantu seperti apa. Maka ini jawaban yang paling tepat adalah intrinsic feedback, karena faktor tingkat kepercayaan diri dari dalam, maka umpan baliknya kita harus masuk dari dalam. Oke gitu ya. Nomor 7, yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata peserta didik. Apakah A, tes tertulis, B, praktek, C, portofolio, D, unjuk kerja, apakah E, produk. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat dulu tes tertulis itu teknik menilai pengetahuan. Praktik itu artinya menilai keterampilan melakukan sesuatu. Portofolio juga menilai keterampilan dari kumpulan karya siswa. Unjuk kerja itu menilai keterampilan baik praktik maupun produk. Untuk produk ini menilai keterampilan ini dari hasil produknya, gitu ya. Nah, kemudian penilaian keterampilan itu sebenarnya ada dua jenis teman-teman. Yang kalian ketahui pasti ya, kalau nggak praktik, portofolio, unjuk kerja, produk. Ya, itu sebenarnya ada dua, yaitu keterampilan yang abstrak, ini artinya tidak dapat diamati. Kemudian keterampilan yang nyata atau keterampilan konkret, artinya dapat diamati. Nah, keterampilan abstrak itu contohnya untuk mengamati sesuatu, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mencipta, atau mengemukakan ide baru, itu juga keterampilan abstrak. Kalau nyata ya imitasi, manipulasi, sudah kita bahas tadi, itu terkait dengan 4 model penilaian seperti yang B, C, D, E, praktek, portofolio, unjuk kerja, dan produk. Ini masuknya di keterampilan nyata. Jadi yang bukan untuk mengukur keterampilan nyata yang mana? Tentu saja yang tes tertulis. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk nomor 8. Nah, dalam prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan. Bagaimana pandangan Anda sebagai guru terhadap pernyataan ini? Benar nggak sih, masa prosedur penilaian pengetahuan itu tidak usah direncanakan atau bisa dilakukan tanpa rencana? Saya kira juga enggak ya. Kita bahas satu-satu coba. Opsi yang A, prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa perencanaan dikarenakan siswa telah memiliki pengetahuannya. Ini jelas tidak ya. Jadi tanpa rencana itu tidak mungkin terjadi ya. B, prosedur penilaian pengetahuan dapat dilakukan tanpa direncanakan karena prosedur penilaian dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Ini juga tidak mungkin karena dalam menyusun angka, predikat, dan deskripsi itu tentunya di belakangnya pasti sudah direncanakan. Tidak serta-merta kalian memberikan nilai atau angka, predikat, dan deskripsi pada siswa Anda sementara Anda tidak memiliki data-data yang lengkap. Yang C, prosedur penilaian pengetahuan tidak dapat dilakukan tanpa direncanakan. Oke, goods. Karena hasil penilaiannya akan bias. Nah, hasil pengetahuan akan bias ini juga bukan masuk ya, belum tentu penilaiannya akan bias nih ya, belum tentu. Yang D, prosedur penilaian pengetahuan dimulai dari pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Nah, ini jelas, inilah yang namanya terencana ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nomor 9 teman-teman. Deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari untuk dikuasai peserta didik pada suatu tingkat atau jenjang sekolah, kelas, mata belajar tertentu, kemudian terdapat pada komponen silabus yang mana. Nah,
Dari A sampai E, KD, KI, penilaian, pembelajaran, dan materi ini yang menyangkut tentang deskripsi tentang ranah sikap, pengetahuan, keterampilan yang tiga-tiganya ada itu hanya ada di KD dan KI. Ya, KD dan KI yang ada deskripsinya. Untuk materi tidak ada deskripsinya ya. Pembelajaran juga bukan. Ya, penilaian juga bukan. Oke. KI dulu kita bahas KI. KI itu deskripsi tentang kompetensi, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilan, atau afektif, kognitif, psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Jadi fokusnya yang saya garis bawahi itu satuan pendidikan tertentu dan jenjang pendidikan tertentu. Sementara untuk KD itu penjabaran KD itu artinya penjabaran dari KI berupa sejumlah kemampuannya sama, meliputi bidang aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan gitu maksudnya ya. Yang harus dimiliki peserta didik dalam satuan pendidikan, jenjang, dan mata pelajaran tertentu. Jadi yang fokusnya adalah satuan pendidikan, jenjang, mata pelajaran tertentu. Sementara untuk KI itu satuan pendidikan tertentu dan jenjang pendidikan tertentu. Jadi bedanya antara KI dan KD, kalau KI ini mata pelajaran apapun sama, maka tidak dicantumkan ini per mata pelajaran, bukan. Jadi KI itu baik mata pelajaran misalkan agama, misalkan olahraga, bahasa Inggris, itu KI-nya sama, yang membedakan yaitu KD. Kalau KD ini menyangkut tentang mata pelajaran, jadi KD-nya masing-masing mata pelajaran itu berbeda. Ya, jadi jawaban yang pada soal itu mata pelajaran tertentu, berarti jawaban yang paling tepat adalah KD. Oke, kita lanjutkan teman-teman untuk nomor 10. Guru mengamati kerucut Edgar Dale. Nah, menurut Anda apa yang seharusnya guru lakukan untuk memperbaiki pembelajaran setelah mengamati kerucut tersebut? Apakah A. lebih selektif memilih media pembelajaran? Apakah B. lebih selektif memilih media konkret daripada abstrak? Apakah C. lebih banyak bersifat mengingat? Apakah D. lebih menekankan aspek psikomotorik anak? Coba kita lihat teman-teman. Pada kerucut apakah E. melakukan drilling ya? Pada kerucut pengalaman ya, menurut kerucut Edgar Dale itu bentuknya seperti ini, bahwa untuk kemampuan kalau baca dan mendengarkan itu 10-20% saja yang bisa masuk di otak peserta didik. Kemudian kalau melihat gambar, melihat video, memanipulasi media itu 30% ditambah 30%, jadi naik lagi. Kalau kita memanfaatkan lagi, kalau terlibat dalam diskusi itu naik lagi menjadi 50%. Kemudian kalau ditambah dengan presentasi, penyajian, dan lain-lain, ini naik lagi jadi 70%. Kemudian kalau sampai ke tahap bermain peran, melakukan skenario dan lain-lain, mengerjakan hal-hal nyata, itu sampai 90%. Jadi fokusnya itu. Jadi kalau kita bagi itu verbal itu membaca dan mendengarkan itu hanya mentok di 30% masuk 10 dan 20. Kemudian kalau visual itu baik penggunaan media, video, dan teteknya ya itu yang macam-macam itu sampai ke 60%. Nah, sempurnanya kalau sampai pengajaran tahap terlibat dan berbuat. Jadi yang menekankan sampai ke tahap ini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, lebih menekankan aspek psikomotorik anak, bermain peran, melakukan skenario, mengerjakan hal-hal yang nyata itu akan membentuk suatu pengalaman belajar yang diingat itu sampai ke 90-90% ya. Akan tinggi sekali. Jadi ya tidak hanya lebih selektif memilih media, kalau lebih selektif memilih media seperti opsi A maka nanti hanya sampai ke 60%. Kalau B lebih selektif media konkret daripada abstrak itu juga sampai hanya di 60%. Kemudian lebih banyak sifatnya mengingat nanti hanya sampai di 30% ya. Untuk D itu yang lebih bagus. Kemudian berikutnya nomor 11 teman-teman. Berikut ini yang bukan kriteria penilaian esai adalah titik-titik kecuali. Apakah pemilihan topik esai dan ketajaman analisa? Apakah B. rasionalitas ide, inovasi, dan originalitas? Apakah C. kelengkapan, relevansi data, dasar teori, dan kemampuan argumentasi?
Apakah D, sistematika penulisan dan pemikiran? Apakah E, keluasan daftar pustaka? Ini yang bukan kriteria penilaian untuk essay. Teman-teman, untuk essay itu hampir sama dengan paper ya teman-teman. Hampir sama dengan makalah, paper ya. Essay itu adalah salah satu jenis karya tulis, ini bentuknya karya tulis, makanya saya mengatakan hampir sama dengan paper maupun makalah yang berisi kombinasi antara fakta dan opini, jadi antara kenyataan dan pendapat. Essay lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat analitis, spekulatif, interpretatif. Nah, kemudian essay ini mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari dan refleksi penulis. Nah, kita cek coba satu-satu teman-teman. Kira-kira yang sesuai untuk ambil saja sebagai contoh essay-nya sama kan, hampir sama dengan makalah. Ambil saja makalah saja sebagai contoh. Apakah pemilihan topik atau judul makalah, ketajaman analisa makalah itu penting? Ya, tentu saja penting. Untuk si A ini jelas masuk. Apakah rasionalitas ide? Oke. Inovasi juga oke. Originalitas atau keaslian? Ya, ini juga penting teman-teman. Kemudian kelengkapan relevansi data, dasar teori dan kemampuan argumentasi ini masuknya di bab 2 dan bab 3. Ini juga penting. Kemudian sistematika penulisan dan pemikiran ini metodenya juga penting. Keluasan daftar pustaka ini tidak terlalu ya teman-teman. Jadi memang daftar pustakanya harus ada, tapi tidak selalu harus sangat lebar gitu ya. Sangat luas tidak perlu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, untuk nomor 12, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan atau belum. Hal ini sejalan dengan prinsip penilaian. Apakah A, keeping track, apakah B, checking up, apakah C, finding out, apakah D, summing up. Ini tentang terkait dengan fungsi dari penilaian itu sendiri. Kalau keeping track, itu kita sudah bahas kemarin ya, harus mampu menelusuri atau melacak. Jadi kata kuncinya kalau track itu melacak ya, track itu melacak kemajuan siswa sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan. Kalau checking up itu ya cek, melakukan cek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini hanya sekedar checking ya, checking. Kalau finding out itu penilaian harus mampu mencari dan menemukan serta mendeteksi kesalahan-kesalahan yang menyebabkan terjadinya kelemahan dalam proses pembelajaran. Jadi finding out itu hubungannya dengan diagnosa ya, tes diagnosa. Kemudian untuk summing up itu artinya menyimpulkan. Jadi harus bisa menyimpulkan apakah peserta didik itu telah sampai pada kompetensi yang ditetapkan atau belum. Jadi jawaban yang paling tepat, penilaian harus mampu menyimpulkan apakah peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan atau belum. Ini tentu saja jawaban yang paling tepat adalah summing up. Next, nomor 13 teman-teman. Ketidakmampuan seseorang peserta didik mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar sehingga hasil belajarnya di bawah potensi intelektualnya, dinamakan kesulitan belajar. Apakah A, learning disability, apakah B, learning disorder, apakah C, underachiever, apakah D, slow learner, apakah E, learning dysfunction. Nah, dari opsi A, B, C, D, E ini adalah macam-macam dari kesulitan belajar. Untuk menjawab soal ini kita harus perlukan teorinya. Teorinya seperti ini teman-teman ya. Untuk learning disorder, ya learning disorder itu bahasa lainnya adalah ketergantungan belajar. Ini kondisi di mana proses belajar seseorang itu terganggu ya karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan belajar ini prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses belajarnya yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan dengan hasil belajar yang dicapai akan rendah dari potensi yang dimilikinya gitu ya. Kemudian kalau learning disability itu ketidakmampuan belajar, artinya ketidakmampuan seorang siswa atau murid yang mengacu kepada gejala di mana murid itu tidak mampu belajar, menghindari belajar, malas gitu ya, sehingga hasil belajarnya juga di bawah potensi intelektual. Kemudian yang ketiga itu learning dysfunction, itu artinya ketidakfungsian belajar. Artinya apa? Menunjukkan gejala di mana proses belajarnya itu tidak berfungsi dengan baik.
Meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, meskipun tidak terganggu ya mentalnya ya, gangguan alat indera atau gangguan psikologis lainnya. Kemudian underachiever itu pencapaian yang rendah. Ini mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi intelektual di atas normal, tapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Kemudian yang terakhir, slow learner atau lambat belajar adalah murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan waktu dibanding dengan murid lain yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Jadi ada 5 itu: learning disorder, learning disability, learning dysfunction, underachiever, slow learner. Yang perlu kalian pahami adalah istilahnya. Learning disorder itu ketergantungan belajar, disability itu ketidakmampuan belajar, ketidakfungsian belajar itu learning dysfunction, kemudian pencapaian rendah itu underachiever, kemudian slow learner itu lambat belajar. Yuk kita jawab sekarang teman-teman. Nomor 13 tadi, mana yang merupakan ketidakmampuan seorang peserta didik untuk mengacu kepada gejala di mana peserta didik tidak mampu belajar. Ada kata-kata tidak mampu belajar, artinya ketidakmampuan belajar. Ketidakmampuan belajar tadi apa ya? Kalau ini tadi adalah ketidakmampuan belajar, kalau yang ini ketergangguan belajar, ini pencapaian rendah, ini lambat belajar, ini ketidakfungsian belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 14. Pak Rudi ingin menilai siswanya. Untuk melihat hasil kerja siswa, maka siswa diminta membuat jus buah dari buah-buahan sekitar. Pilihlah model penilaian yang cocok. Nah, jus buah ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Ini yang dinilai adalah hasil kerja. Jadi teman-teman kalau menjawab soal-soal kompetensi teknis itu harus jeli ya, melihat hasil kerja. Maka jawaban yang paling tepat adalah produk. Kenapa? Nah, kalau penilaian proyek tadi kan harus ada rencana pelaksanaan, ada bimbingan, ada waktu, ada jadwalnya. Kalau pada soal ini kan tidak ada unsur jadwalnya. Kemudian kalau produk itu menilai hasil. Nah, menilai hasil tadi yang diminta adalah membuat jus buah. Tapi Pak gurunya hanya ingin melihat hasil kerjanya. Kemudian kalau unjuk kerja itu selain melihat hasil juga melihat prosesnya. Nah, gitu ya. Jawabannya berarti itu. Kemudian soal nomor 15. Bu Andri adalah guru kelas 5. Memberikan penilaian sikap B pada Budi. Bu Dini guru PAI kelas 5 memberikan nilai A pada Budi. Kemudian Bu Retno guru bahasa Inggris memberikan nilai C pada Budi. Dari penilaian di atas, manakah pernyataan yang paling tepat? Apakah A, Budi mendapat nilai B? Apakah B, Budi mendapat nilai A? Apakah C, Budi mendapat nilai rata-rata dari guru kelas, guru agama, dan guru maba atau guru bahasa Inggris? Apakah D, Budi mendapat nilai C? Apakah E, Budi mendapat nilai kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru Inggris? Nah teman-teman, itu ada 3 guru yang berperan sebagai penilai utama ya, komponen utama pada penilaian sikap, yaitu ada guru kelas, guru bahasa Inggris, dan guru olahraga. Nah, kalau 3-tiganya memiliki guru PAI, apa tadi ya? Guru PAI, guru bahasa Inggris, dan guru kelas, gitu ya. Karena 3-tiganya masuk dalam namanya komponen utama dari penilaian sikap, maka langkah yang paling tepat adalah mencari yang paling banyak atau modusnya. Ya, misalkan ada 2A, maka ya A, itu kan ada 3. Nah, kalau pada soal itu ternyata dari 3 orangnya komponen utama itu nilainya adalah berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Gitu ya. Maka jawaban yang paling tepat yang mana? Nah, kita harus melihatnya tadi ya. Karena guru kelas, guru muatan pelajaran, dan guru PAI itu masuknya di komponen utama ya. Komponen utama ini skema penilaian sikapnya, bukan berada di komponen penunjang. Maka harus, karena 3-tiganya berbeda, maka harus penilaian hasil akhirnya sesuai dengan kesepakatan dari guru kelas, guru agama, dan guru
bahasa Inggris. Nah, misalkan kalau yang D Budi mendapatkan nilai C, berarti mengambilnya dari guru bahasa Inggris, tidak mungkin. Nah, ambil dari modus yang ada. Kalau misalkan berbeda-beda, maka pilih kesepakatan. Nomor 16. Pak Doni adalah guru PPKN. Dalam memberikan penilaian pada siswanya, dia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Anton yang ponakannya sendiri tidak pintar dikasih nilai 90, sedangkan yang pintar diberikan nilai 80. Itu melanggar prinsip penilaian, yaitu apakah adil, objektif, adil, terpadu, terbuka, dan sistematis. Apakah itu? Ya, pada soal ini ada unsur subjeknya, yaitu Anton. Sebelum kita jawab ya, kita satu-satu dulu. Kalau objektif tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, kalau adil itu tidak memihak, kemudian terpadu itu bagian dari pembelajaran, kalau terbuka itu dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, kemudian kalau sistematik itu langkah-langkahnya, prosedurnya baku. Pada soal ini hubungannya kalau tidak adil ya objektif, gitu ya. Kalau tidak objektif ya adil. Mana yang jawabannya tepat? Apakah objektif, apa adil? Karena di situ Anton itu berperan sebagai subjek yang dinilai, maka jawaban yang paling tepat adalah yang objektif. Nomor 17, Pak Reno sedang melaksanakan proses pembelajaran di mana siswa disuruh mengolah buah-buah segar untuk dijadikan minuman. Itu model pembelajaran yang tepat adalah problem based learning. Itu artinya adalah pembelajaran berbasis masalah. Project based learning itu tugas atau bimbingan terencana, ada jadwalnya. Contextual teacher learning itu dihubungkan dengan masalah nyata. Inquiry itu menemukan konsep sendiri. Kooperatif itu kerjasama kelompok. Mana yang mencerminkan pelaksanaan pembelajaran oleh Pak Reno? Pak Reno itu kan melaksanakan proses pembelajaran, siswa disuruh mengolah buah-buah segar. Ini kira-kira berbasis masalah bukan? Ya jelas bukan. Kalau tugas mungkin, tapi karena di sini mengolah buah-buah segar ya tidak memerlukan rencana, ya tidak memerlukan perencanaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 18. Dari hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Bu Ani diperoleh data 4 kompetensi dasar. Dari 4 kompetensi dasar pada semester itu, dari 28 siswa ada 4 siswa yang lulus KD 1, hanya 4 siswa yang lulus KD 1 ya. 4 tidak lulus KD 2. Tindakan yang harus dilakukan adalah titik-titik. Apakah A, pada KD 1 diberikan remedial penugasan individu? Apakah B, tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD 1 dan KD 2 berbeda? Apakah C, pada KD 1 diadakan pengayaan untuk Pak siswa? Apakah D, siswa yang tidak tuntas KD 2 diberikan remedial pembimbingan atau penugasan individu? E, sebanyak 24 siswa mengikuti remedial KD 1 dan KD 2. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, pada KD 1 teman-teman itu diberikan pembelajaran ulang klasikal. Alasannya apa? Karena yang lulus hanya 4, siswanya 28, maka yang tidak lulus atau tidak tuntas adalah 24. Kalau dibuat dalam persentase 24/28 itu jelas lebih dari 50% ya. Maka diberikan pembelajaran ulang klasikal dengan metode dan media berbeda. Ya. Jadi jawaban yang A itu jelas tidak. Jawaban yang B berarti kan tidak ada pembelajaran remedial karena bobot KD 1 dan KD 2 berbeda. Pada KD, setiap KD itu memiliki bobot yang sama ya teman-teman, tidak boleh berbeda. Yang berbeda hanya pada teknis jenis KD-nya, itu teknis penilaiannya. Misalkan KD 1 itu ada proyek, ada portofolio, itu boleh diubah bobotnya. Tapi kalau pada KD 1, KD 2 itu berbeda KD, maka tidak boleh berbeda bobot. Jadi B tidak mungkin. Kemudian yang C, coba kita lihat sekarang ini, pada KD 2 juga diberikan remedial penugasan individu, tutor, sebaya karena hanya 4 siswa. Kita hitung dulu. Kalau 4 siswa, kemarin kan sudah saya ajari caranya ngitungnya. Jadi 4/28 kali 100%. 4/28 kali 100%, ketemunya 14%. 14% tadi diperoleh dari mana? Saya ulangi lagi, 14% ini diperoleh dari 4/28 kali 100%.
itu ternyata ada 14%. Nah, karena 14% itu kurang dari 20%, kan aturannya kan kurang dari 20% itu pembelajaran pembimbingan individu, ya. Maka jawaban yang D itu tepat. Ya. Yang C, pada KD1 diadakan pengayaan untuk 4 siswa. Nah, ini aturan pengayaan itu kalau nilai siswa yang tuntas itu lebih dari 85. Ya, itu artinya dia mumpuni untuk diadakan pengayaan. Kalau nilainya hanya 70 atau 60 ya jangan. Ya. Kalau memang ini ekstra ya, otaknya bagus, yang maka harus kita fasilitasi untuk pengayaan. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat dan salam guru milik kamu.